Restu Bumi. Oh, judulmu macam judul lagu Dewa 19. Wah, iyalah, Na, Bang Edis. na, 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 Restu Bumi. na. Oke, lanjut. Gimana Muslim Bang ya? Edis? Gak selesai debatnya itu. Muslim, Bang? Muslim. Oke. Jadi kembali ke tema ya, Bang ya. Dari tadi Muslim-Muslim yang kutanyakan rata-rata mereka mengharamkan itu. Apa namanya, orang yang di sebelah kiri itu pakaian yang seperti itu diharamkan karena atasnya itu tidak pakai jilbab. Nah, Abang saya tanya juga, Bang, Abang setuju Bang atau bagaimana? Kalau di Al-Quran kan memang Muslim itu harus berhijab, berjilbab. Berhijab. Yang Ya. ditutup itu apanya? Hijab Dari itu kan kepala, artinya penutup, Bang. dari kepala, dada ya dijulurkan, maksudnya dari kepala sama dada. Dari kepala Berhijab, sampai bukan berkerudung, berhijab. Sampai iya, ke dada. arti sebentar saya tanya dulu sama Bang. Hijab itu tahu nggak apa arti hijab? Hijab itu kan menutup kepala sampai ke dada. Oh, ini. Enggak, arti hijab itu sendiri enggak, arti hijab itu tahu nggak? Hijab itu artinya apa? Definisi kata hijab itu. Hijab itu, biar hijab itu kan menutup. baik. Oke, yang ditutupin dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dari kepala sampai ke dada. Kepala sampai dada, berarti pusar enggak ya? Ya otomatis kalau pakai baju. Nah, kau bilang otomatis, ini gimana sih, ini orang otomatis kau tambah-tambahi ayat itu. Heran sih sama kalian, kau tambah-tambahin semua loh. Kau bilang tadi kepala sampai dada, berarti bawah enggak. Gimana sih? Gadis. Enggak lo, kau tabrak semua ini mulu. Kuturuti maumu, kau edit. Semua kalian semua kayak gitu, wataknya gimana sih? Bang Edis, gini santai aja kalau mau berdebat Bang Edis. Coba lah, aku tanya dulu, hijabnya itu dari mana sampai mana? Nanya lagi udah dijelasin, dari kepala sampai dada. Oke, sampai di dada berhenti. Sampai di dada? Nah, itu kan Oke, berarti sebentar pusar ke bawah berarti nggak usah ditutup. Googling kau kan. Udah, kalau googling ucapkan selamat tinggal. Kalau udah googling kayak gini ngapain kau disusah sama saya? Al-Adiyah Muslim. Muslim goblok. Kejang-kejang. Kenapa kamu datang-datang kok kejang-kejang marah-marah seperti itu? Kenapa kau datang-datang marah-marah kejang-kejang kenapa? Hijab bagi perempuan dari kepala sampai ujung kaki. Kepala sampai ujung kaki. Tadi katanya sampai dada doang. Sampai ke lutut itu goblok. Tadi katanya sampai dada doang. Kami itu menyiapkan bagi muslim katanya yang tadi sampai dada doang. Enggak jadi masalah. Yang bener yang mana? Dada doang? Yang bener dada doang atau sampai mana? Udis. Kalau kejang-kejang langsung kukirim ke laut. Kau datang-datang langsung kejang-kejang marah-marah kamu. Bukankah kemarin sudah kukatakan kepadamu bahwasanya amarah tinggalkanlah di Monas, saudara. Makasih Bang. Amarahmu tinggalkan di Monas, jangan kau bawa-bawa kemari, saudara. Amarah ditinggal di Monas, bukan akal pikiran. Kalau akal pikiran dibawa pulang ke rumah, amarahnya ditinggal di Monas, gitu loh, ya. Oke, Zulyuni. Muslim Zulyuni? Muslim? Ya, halo. Muslim. Ya, Zulyuni Muslim. Oke, nah ini kebetulan wanita ini cocok lah ini, cocok. Zulyuni, aku mau nanya sama kamu nih, kamu sebagai muslimah nih, ya kan? Kamu menganggap bahwa wanita yang di samping kiri yang berpose di depan Monas, menurut kamu itu umbar aurat nggak? Iyalah, nampak aurat. Umbar Dada aurat. nampak. Umbar aurat. Oke, berarti menurut kamu
perempuan-perempuan, wanita-wanita Indonesia yang pakai kebaya, kepalanya pakai sanggul, itu berarti mereka pamer aurat ya? Halo? Iya. Oke, pamer aurat. Baiklah, nggak apa-apa. Jadi tugas pelestarian budaya Indonesia serahkanlah kepada kami ya, biar kami saja yang mewarisi budaya Indonesia itu ya. Kalau kalian nggak mau lagi, biar kami aja yang mewarisi gitu. Oke, Zul ini, gini Bu Zul ini, di dalam Quran itu sebenarnya perempuan itu auratnya itu betulkah rambutnya? Iyalah betul lah. Di surat itu memang berapa? aurat. Di surat berapa, ayat berapa yang mengatakan bahwa rambut perempuan itu adalah aurat? Di surat berapa? Makasih Tapi itu teman-teman ya yang memang kasih gitu ya. aurat kan kalau seorang Muslim Iya, itu kan kalau asumsi. Muslim, Sebentar gini. rambutnya nampak, Gini. dadanya nampak. Gini, ada seorang Islam yang dia bahkan seorang penafsir Quran, namanya itu Quraisy Shihab. Bapaknya dari Najwa Shihab. Dia pernah mengatakan bahwasanya rambut wanita itu tidak gini, bahwasanya ulama itu berbeda pendapat tentang apakah rambut wanita itu aurat atau tidak. Nah, kalau sudah berbeda pendapat, itu sudah mengindikasikan bahwasanya nggak ada kejelasan. Nah, sekarang kamu baca Quran yang mana? Bahwa rambut perempuan itu adalah aurat menurut Quran. Yuk, Quran versi mana yang kamu baca? Silakan. Tapi yang jelas kami orang jangan Islam tapi memang diwajibkan untuk sebentar gini menutup aurat, Juluni gini, memakai kamu bisa tudung, ngomong apa aja. Juluni, kamu kan bisa ngomong apa aja, kamu bisa ngomong A, B, C, D, terserah kamu. Yang saya minta Quran. Coba di Quran surat berapa bahwa rambut wanita itu aurat? Untuk apa kamu tahu? Kamu kan orang Kristen. Karena kamu kan Surat-surat mengatakan. Al-Quran itu kan nggak wajib kamu baca, nggak wajib kamu ketahui. Kamu tuh orang Kristen. Kok yang jadi lari wajib kemana-mana kamu ketahui ini? isi Bible itu aja. Kok jadi lari kemana-mana? Kebetulan Bible gini. itu aja yang yang wajib kamu Kebetulan pelajari. saya apa ini isi-isi kebetulan Bible saya itu, ini kan bukan saya isi ini kan Al-Quran. peneliti Quran. Kebetulan saya ini kan peneliti Quran. Makanya saya Kamu itu selama 13 tahun menelitikan Al-Quran itu. Ya udah, Kamu coba tuh bantu nggak saya. Betul kamu tuh. Ya, kalau saya salah-salah coba buktikan di Quran surat berapa, ayat berapa. Nggak wajib kami membagi tahu untuk orang kafir seperti kamu. Bilang aja lah kamu nggak tahu, alasanmu banyak. Bilang Tahu aja nggak lah tahu, saya tapi kami saya nggak nggak wajib tahu untuk membagi karena tahu untuk otak kamu. saya cuma separuh gitu. Pikiran saya itu cuma separuh Nggak gitu. cocok kami membagi tahu kepada. Kamu nggak percaya kalau akalmu separuh? Kamu nggak percaya bahwa akalmu separuh? Itu tak urusan kamu. Kamu Saya cuma nanya aja kamu. dulu isi Bible Kamu nggak percaya bahwa akalmu separuh? Coba kamu pikir aja kenapa Tuhan kamu mati di salib gitu aja. Lari Itu kemana-mana. aja. Oh, jadi kamu mau bahas bahwa Tuhanmu Pikirkan sampai aja, sekarang. Oh, baik. kenapa Tuhan disalib? Kenapa Baik. Tuhan kami seperti ini? Pikirkan aja. Kenapa nggak ada Baik. sempurnanya Mau ganti Tuhan tema kami? ya? Mau ganti tema ini ya? Oke. Kita turuti, saudara. Ayo kita. Tapi jangan lari lagi. Nanti kau lompat lagi. Kujuluki kau nanti. Zulyuni Al-Qodoki nanti kalau kau lari nanti. Jangan lari ya. Dari tema ini ya. Kalau kau lari nanti kujuluki Zulyuni Al-Qodoki. Seperti Ustadz Wafi Al-Qodoki yang sudah saya juluki Ustadz Wafi Al-Qodoki. Gimana? Siap mau bahas ini? Ya. Siap mau bahas ini? Siap. Baik. Hmm. Saya mau tanya dulu sama kamu. Ya. Nih ya, saya putarkan dulu nih, saya putarkan sama kamu nih. Kamu Islam kan? Nih, dengerin ya.
Oke. Nggak nyambung Waktu Nabi sebentar, dengan Tuhan. jangan kau lari, jangan kau lari. Waktu kalian bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarkanlah seruanku. Kepada siapa kau berseru-seru? Ya kepada Nabi kami lah. Di mana dia? Dia di mana? Di mana Tanya dia? orang-orang yang sudah meninggal kau tanya di mana? sebentar. Kuputarkan lagi ya, pasang telingamu ya. Nah, waktu kau bernyanyi-nyanyi, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Kepada siapa kau berseru? Kau jawab Muhammad. Kutanya, Muhammad ada di mana? Muhammad ada di mana? Ya. Syulit. Muhammad ada di mana? Lucu kamu nih. Kamu nih lucu Ku lah. tanya masa ku tanya, coba kau tanya sama saya Yesus di mana gitu. Yesus di mana gitu, coba bilang. Yesus kau ada di mana coba? Di surga, naik ke surga. Kok Sekarang kau ku tahu tanya ada sama di kau. surga dia? Sekarang ku tanya sama kau, Kok Muhammad tahu ada di dia mana? ada di surga? Alkitab Aku kami tanya, bilang kenapa begitu. kau tahu ada dia ada di Alkitab surga? kami bilang begitu. Aku tanya. Alkitab kami Di bilang, mana? Di mana? Di Alkitab Alkitab kami mana? bilang bahwa dia naik ke surga. Sekarang ku tanya sama kau, Muhammad ada di mana? Macam mana kau tahu dia ada di dalam surga? Kau jangan Dalam lari. surga. Sudah ku jawab dari kitab kami. Coba tunjukkan di kitabmu Muhammad ada di mana? Kitabmu yang mana? Kitabmu yang mana? Coba Kau aku jangan tanya. lari, Zulyuni. Berarti ku juluki aku kau lari, sekarang aku nggak Zulyuni lari, aku di sini Al-Qodoki ya. Sebentar, Zulyuni Al-Qodoki, Aku begitu Zul- ya? Aku juluki Zulyuni kamu Al-Qodoki nih sekarang ini. Edis Zulyuni Edis Al-Qodoki. Tadi Edis sudah ku Kudis. bilang loh sama kau Zulyuni, jangan kau lari nanti kalau kita bahas itu ya. Kau bilang iya. Nah, kau kan tanya kepada saya, Aku di nggak mana lari. Yesus? Kau kan tanya kepada saya, di mana Yesus? Di surga. Dari mana kau tahu? Dari Injil. Oke, stop di situ. Sekarang ku tanya sama kau, di mana Muhammad? Di mana Muhammad? Di alam barzah lah. Dikubur, betul? Alam barzah. Iya, di makamnya, betul? Di kuburan, betul? Ya iyalah, bingung Oke, di kali kuburan. kau Oke. nih. Berarti kau Namanya orang udah meninggal ya dikuburinnya lah. berarti kau berseru-seru kepada mayat. Kami bukan berseru, kami Kuputarkan lagi ya, kuputarkan. Oke, dengarlah seruanku. Kutanya sama kau, kepada siapa kau berseru-seru? itu bukan Syulit. kami itu bukan menuhankan Muhammad. Muhammad itu adalah nabi utusan Allah. Syulit. Nah, ini. yang aku tanya itu Zulyuni. Tuhanmu itu gimana? Kenapa sih kamu Tuhanmu itu seperti di tiang itu, salib ya? Zulyuni, dengarkan Jadi ya, yang di tiang dengarkan. salib itu siapa? Coba aku tanya. Dengarkan saya. Kau kan mengatakan menuhankan ya. Kudis. Kita bahas Kudis, menuhankan nih. kurap. Kita bahas menuhankan nih. Sebentar, kita Kudis, bahas kurap. menuhankan. Menuhankan itu Yang menurutmu kutanya apa? itu Enggak, sebentar. yang disalib itu Menuhankan siapa? itu apa? Menuhankan itu apa? yang disalib itu siapa? Menuhankan itu apa, Zulyuni? Kau kan bilang, Yang disalib oh itu bukan, siapa? kami Aku tidak tanya menuhankan dulu. Muhammad, kata kamu. Gini, sebentar, saya mau buktikan kalau kau menuhankan Muhammad. Kau tanya sekarang gini, kau kutanya sama kau. kau masih Menuhankan bertanya itu apa? tentang Islam Sebentar, aja, sebentar. sekarang aku bertanya sama kau. Sebentar, menuhankan itu apa? Saya tanya sama kamu. Yang kutanya itu Yesus yang disalib itu siapa? Udah, Kudis. selamat tinggal. Jawab dulu, Kudis. Kau lari. Kalau kau jadi Al-Qodoki, kau kuturunkan. Ya, yuk kita kasih semangat dulu lah. Yang naik mudah-mudahan yang agak ini dikit lah. Masa yang naik dari tadi, aduh. Terima kasih teman-teman ya yang kasih gift teman-teman ya. Ya, Syafika Shop 21. Ya bang. Ya. Ya. Jadi kita sudah biar nggak ngulang-ngulang lagi nih Syafika Shop. Coba dulu Syafika Shop. Ya. Sebenarnya rambut wanita itu aurat nggak sih? Bentar bang. Ini sebenarnya sih tema yang abang buat ini kan kebetulan saya orang Jawa bang, dan kebaya itu kan salah satu pakaian adat Jawa juga.
Kalau abang tanya sebetulnya rambut itu aurat, sebenarnya di dalam Al-Quran pun ada penjelasan, cuman tidak terperinci di surat Al-Ahzab ayat 59 sama surat An-Nur ayat 31. Sebentar. Ada kata-kata tidak terperinci tadi. Waduh, ini gawat ini gawat. Bang, sebentar. Menurut Quran itu terperinci nggak? Terperinci, cuma di dalam Terperinci. Kok abang bilang nggak terperinci? Waduh, ini abang nih termasuk orang-orang yang nekat ini kalau kayak gini nih. Abang sukanya gitu, kita mau jelasin potong kanan, potong kiri. Oh, silakan. Di surat Al-Ahzab ayat 59, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak perempuanmu, dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya. Berarti jilbab itu kan untuk menutup kepala. Secara tidak langsung berarti aurat perempuan itu termasuknya juga. Waduh, ini udah ditafsir-tafsir lagi ya, Bang. Bang, segini, kenapa sih sebentar, Bang? Kenapa sih gini, Bang? Bang, menurut abang itu Allah itu nggak kurang cerdas menyampaikan bahasanya tuh gimana sih, Bang? Simba abang pelintir-pelintir lagi ini kata-katanya ini. Bukan saya pelintir, Bang. Sekarang jilbab itu posisi. Coba abang bacain aja lah. Jangan abang edit, abang tambah-tambahi. Coba baca ayatnya apa adanya, coba. Gimana bunyi ayatnya apa adanya, coba. Nanti ya. Saya ulang dari awal ya. Wahai Nabi, katakanlah. Ya, sebentar, saya bukakan di sini. Surat berapa itu? Al-Ahzab ayat 59. Al-Ahzab 59. Al-Ahzab 59. Ya. Oke. Saya bacakan ya. Ya, saya cek juga di sini ya. Oke. Baik. Udah. Ya, silakan. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu dan anak-anak perempuanmu dan istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dan dikenali sehingga Stop. Jadi diulurkan untuk menutupkan mereka ke seluruh tubuhnya agar mudah dikenali. Ini Bang, kalau ditutup semua kayak gini malah lebih nggak dikenali, Bang. Gimana nih? Ini Bang. Kalau sebentar, Bang. Gini, ini ku kasih gambar yang lebih jelas ya, Bang ya. Nih. Terima kasih ya teman-temannya yang kasih gipnya ya, teman-teman. Nih. Sekarang saya tanya sama Abang, kalau kayak begini itu lebih mudah dikenali atau lebih sulit dikenali? itu kalau orang Arab memang bercadar, Bang, karena suhu temperatur. Enggak, dulu ini malah lari ke suhu. Aduh, Bang, dengar. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ya. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali. Ya. Kalau disuruh nutup, ini bukannya bertentangan, Bang, dengan malah disuruh dikenali. Dikenali dalam arti itu pakaian seperti itu bahwasanya itu orang Muslim. Seperti begitu. Untuk membedakan dari siapa? Seperti halnya yang di Kristen itu. Enggak, sebentar. Untuk membedakan dari siapa, Bang? Membedakan dari agama Kristen kan juga berkerudung, cuma cara berkerudung beda. Waduh, nggak mulai ngarang bebas. Bang, dengerin. Ini aku jelasin. Aku mau serius nih sekarang. Gini, Bang ya. Oke. Jadi dulu, Bang, biar Abang tahu. Perempuan-perempuan itu budak-budak untuk membedakan yang budak dengan yang bukan. Kalau budak-budak itu pakai pakaian atas nggak? Pakaian atas ini apa? Yang menutup payudara. Kalau dulu sih mungkin kalau di Jawa itu pakai kemen doang, Bang. Tapi kalau di luar enggak. Waktu di zaman Muhammad. Kalau di zaman Muhammad enggak pakai. Tidak pakai atasan, berarti perempuan. Ya. Ya. Tidak pakai atasan. Jadi untuk membedakan dari perempuan-perempuan yang tidak pakai atasan itu berarti. Jadi gini, Bang. Seperti waduh, jadi gini repot nih. Bang, tahu nggak asbabul nuzulnya ayat jilbab itu? Ini, Bang, kalau Abang nggak, sebentar, saya tanya dulu. Tahu nggak asbabul nuzulnya ayat itu mengenai apa? Mengenai yaitu bahwa ini karena Abang udah jarang baca.
Gini Bang ya, saya pernah punya ini nih ya, nih. Saya ganti lagi ini ya, layarnya ya, nih. Bang, nih. Jadi abang percaya nggak bahwa sebagian isi Quran itu adalah idenya Umar bin Khattab? Gimana bang? Gimana bang? Sebagian isi Quran itu adalah idenya Umar bin Khattab, setuju nggak? Sebagian isinya. Mm-mm. Maksudnya sebagian isinya menerangkan untuk Umar bin. Waduh, nih sulit nih abang nih. Bang dengerin ya. Saya tidak Abang setuju nggak bahwa ternyata sebagian isi Quran itu adalah idenya Umar bin Khattab? tidak setuju. Tidak setuju. Baik. Jadi Bang ya, gini. Umar itu di dalam hadis-hadis ya tertulis bahwasanya Tuhanku setuju kepadaku dalam 3 hal. Yaitu mengenai menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat, terus tentang ayat hijab, dan juga tentang ayat menceraikan istri-istri Nabi, diganti dengan istri yang lain. Nah sekarang bang, kita akan lagi bahas ayat hijab nih. Di situ Umar bin Khattab itu memberi saran kepada Muhammad supaya, karena mereka itu dulu pada waktu itu buang air, ya kan? Mereka kan BAB itulah intinya. Nah, jadi untuk membedakan mereka dengan perempuan yang lain, mereka itu disuruh pakai penutup seperti itu. Tahu nggak riwayat itu? Jangan-jangan nggak tahu nih. Saya kalau ngomong sama orang-orang awam nih kayak ngabis-ngabisin energi gitu loh. Makanya saya nggak mau kalau bahas-bahas yang seriusan, yang ini. Kalau untuk karena saya tahu kalian nggak ada yang tahu itu gitu loh. Jadi kalau abang baca Asbabul Nuzul, ayat-ayat itu dulu Umar bin Khattab itu dulu ketemu dengan salah satu istri Muhammad. Ya kan? Nah, karena mereka itu pada waktu itu buang air gitu kan. BAB gitu ya. Nah, Umar itu memberi saran kepada Muhammad. Namanya Saudah ya. Nah, Saudah namanya. Nah, memberi saran kepada Muhammad. Wahai Muhammad, gimana kalau istri-istrimu itu dipakaikan hijab supaya mereka itu lebih dikenali dari perempuan-perempuan yang lain, dari perempuan-perempuan yang bukan merdeka, budak-budak. Maka turunlah ayat itu. Nah, sekarang saya tanya sama abang. Kalau seperti itu jadinya, berarti betul nggak bahwa ide Umar itu menjadi ayat Quran? Betul. Iya, tadi abang bilang nggak betul. Sekarang abang bilang betul. Makasih Bang Herli, makasih Bang. Dari Al-Quran Bang. Terima kasih. Makanya tadi kan abang bilang gini, setuju nggak sebagian dalam Al-Quran itu adalah idenya Umar bin Khattab. Nah, sebagian di situ paham saya kan sepertiganya. Kalau sepertiganya saya nggak setuju. Saya nggak bilang sepertiga Bang, saya bilang sebagian, bukan sepertiga Bang. Abang itu tukang plesetin loh. Kalau sepertiga mau banyak bener Bang. Saya bilang sebagian doang. Oke, gitu loh. Setuju. Oke, sekarang Bang, ada ayat di dalam Quran itu yang mengatakan begini. Berkumpullah kalian, jin, malaikat, syaiton, apa segala macam berkumpul, buatlah ayat semisal Quran kalau kamu bisa. Ada nggak ayat begitu? Ya. Oke, sekarang saya tanya, betul nggak Umar sanggup membuat ayat semisal Quran? Tidak bisa. Lu. Tadi abang bilang idenya Umar, sekarang Bang dengerin ya, dengerin. Dulu ya. Ya. Waktu Umar melihat makomnya Ibrahim, Umar tuh bilang begini. Bagaimana kalau makom Ibrahim ini dijadikan tempat sholat? Lalu turunlah surat Al-Baqarah ayat 125. Dan jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Perhatikan, Umar bilang, jadikanlah makom Ibrahim ini sebagai tempat sholat, sebagai saran, terima kasih, sebagai saran kepada Muhammad, lalu turun ayat, jadikanlah makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Persis nggak itu seperti omongannya Umar, saya tanya? Tapi kan ayat itu bukan yang dibuatnya oleh Umar Bang. Ayat Waduh.
perhatikan ya. Umar ngomong gini. Dalam Dia Al-Quran. memberi saran kepada Muhammad supaya dijadikannya makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Lalu turun ayat Al-Baqarah 125. Jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat. Nah, saran itu kan diterima oleh Rasulullah Muhammad dan disampaikan kepada malaikat Jibril. Jibril menyampaikan langsung kepada Allah, maka turunlah ayat tersebut. Iya, artinya berarti Allah menyetujui Umar, betul? Menyetujui ya. Oke, berarti yang duluan nyiptain jadikanlah makom Ibrahim itu sebagai tempat sholat siapa? Umar bin Khattab. Umar bin Khattab. Berarti sanggup nggak Umar membuat ayat semisal Quran? Kalau sanggup enggaknya saya enggak. Ya itu kembali kepada penonton lah, nggak usahlah kita paksakan dia harus ngomong gitu, saudara-saudara. Yang budaya orang Jawa itu aja bang. Soalnya Oke, kembali ke tema lagi ya, kembali ke tema karena kita agak menyimpang tadi nih. Nah jadi gitu bang, masalah pakaian ini tadi ya bang ya. Nah pakaian ini tadi, saya itu sebenarnya mencari-cari loh bang. Karena gini bang ya. Dulu bang, waktu zaman-zaman saya masih kecil, sampai saya SMA, saya nggak pernah bang ketemu ada orang-orang Islam itu pakai jilbab gitu. Dari zaman saya SD, SMP, SMA, saya SMA ada yang pakai jilbab, tapi pakai jilbabnya itu cuman ini aja, cuman acara kayak acara-acara tertentu gitu, macam misalnya apa acara-acara agama gitulah. Kalau di kelas itu nggak ada satu pun nggak ada yang pakai jilbab di kelas saya itu, perempuannya Islam semua itu di kelas saya. Dari SD SMP itu nggak ada. Cuman belakangan ini doang bang yang pakai jilbab itu. Nah makanya saya tanya, gimana? Bang kelahiran tahun berapa? Ya pokoknya generasi inilah bang, generasi di bawah 90 lah. Berarti 80-an ya? Iya. Jadi zaman dulu, zaman saya sekolah nggak ada bang orang pakai jilbab. Bang belum diwajibkan itu bang. Kalau untuk zaman sekarang, SD abang lihat aja di SD negeri seluruh Indonesia pun diwajibkan pakai jilbab. Iya makanya itu bang, itu baru sekarang, dulu kagak. Makanya gini bang, apa Qurannya yang udah ganti atau bagaimana? Kan gitu. Kalau kebijakan pemerintahnya yang udah diganti. Kebijakan pemerintahnya diganti, Qurannya nggak diganti. Berarti berarti Islam zaman dulu nggak patuh Quran gitu ya? Ya patuh Quran atau enggaknya kan kebijakan pemerintah bang. Kayak seperti Ini gimana sih bang? Dulu anak-anak SD, SMP, SMA ya itu bisa dihitung pakai jari bang. ya Nggak bisa dihitung pakai jari yang pakai jilbab itu, paling cuma satu orang, satu angkatan itu cuma satu orang doang yang pakai jilbab. 2 atau 3 kan. Nah, tapi zaman sekarang yang nemuin Islam yang nggak pakai jilbab sulit bang. Nah makanya saya bilang gini, sejak kapan jilbab ini wajib? Sejak zaman Muhammad atau sejak baru-baru ini gitu loh? Gini bang, apa namanya? Kalau di kultur orang Jawa itu dulu waktu zaman Wali Songo itu ada yang namanya Sunan Kalijaga bang, dan Sunan Kalijaga sendiri pun apa namanya di dalam budaya Jawa sendiri itu beliaulah yang merubah dan memperbaiki tatanan dan cara berpakaian. Kayak dulu orang Jawa kan kalau di Jawa lah khususnya yang Jawa Tengah atau sebagian itu dulu kalau budak-budak itu pakainya kemben doang bang, nggak pakai kayak baju kebaya gitu, beskap kalau kita ngomong. Iya, maksudnya gini loh bang, intinya gini, sebenarnya bang tertulis nggak sih di dalam Quran tuh kalau rambut itu adalah aurat sehingga harus ditutupi? Kalau tertulisnya sih enggak bang. Kalau di Quran yang Nah, berarti sejak kapan bang kayak gitu tuh? Berarti sejak kapan? kalau Makanya itu pertanyaannya. nggak tertulis, yang di Quran itu hanya di tadi surat Al-Ahzab ayat 59 hanya diperintahkan untuk berjilbab. Di situ hanya dikatakan panjangkanlah atau ulurkanlah. Ya. Betul? Nah, makanya tadi abang saya simak untuk
jilbab yang menutup aurat itu seperti apa? Menutup sampai dada. Berarti pusar enggak? Pusar kan udah otomatis ketutup sama pakaian, Bang. Kututup sama pakaian. Ditambah-tambahin lagi loh ini. Aduh. Sampai dada dia. Ulurkanlah, ya kan, kain kerudungmu Hmm. dari kepala sampai dada. Nah, ya. Oke, berarti mukanya juga ketutup. Kalau di Indonesia Nah, kan nggak? Jadi bingung saya ini, Bang. Sebenarnya bunyinya itu begini loh, Bang ya. Yang nih ya, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, seluruh tubuh ini berarti dari kepala sampai ujung kaki, sampai jempol. sampai mata kaki. Iya, sampai jempol lah gitu. Mata kaki. Oke, berarti semua harus ditutup. Kecuali telapak tangan sama muka. Ah, ditambah-tambahin lagi kan? Kan ditambah-tambahin lagi. Berarti abang ini nganggep bahwa ayat itu nggak sempurna, harus ditambahin. Berarti ini kurang ini, Bang. Yang gini, hendaklah mereka menutupi jilbabnya ke seluruh tubuh mereka kecuali tangan dan telapak kaki gitu. Nah, itu kan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kecuali telapak tangan sama. Iya, kecuali telapak tangan kakinya itu abang dapat wahyu dari mana? Jangan-jangan abang ini udah jadi baru keluar dari gua Hira juga ini abang ini. Aduh. Sekolah itu saya ada guru, Bang. Entah guru itu punya salah pengertian dalam pengertian memahami dalam pembacaan Al-Qur'an atau mengartikan Al-Qur'an sendiri. Saya lillahi ta'ala percaya bahwa guru saya itu memang benar menerangkannya seperti itu. Kalau yang bercadar itu memang kebanyakan mayoritas besar itu di negara Arab untuk menutupi wajah karena di sana temperatur Ini tubuh. kan bunyinya, Bang. Ini kan kita sesuai dengan ayat Quran ini aja, Bang ya. Bunyinya itu begini. Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Nah, sebenarnya Bang, kalau memang Abang mau meneliti ini secara detail, kata tubuh ini kan bukan bahasa Indonesia, Bang. Aslinya, ini kan terjemahan ini kata tubuh ini. Apa jangan-jangan kata tubuh ini hanya merujuk ke badan, dari pundak ke bawah, kepala enggak. Nah, kalau memang bunyinya seperti itu benar. Berarti yang perlu ditutupi itu badan, tubuh. Nah, makanya kata tubuh ini perlu abang selidiki. Jangan-jangan kata tubuh di sini adalah bahasa Arab yang maknanya itu badan. Dari pundak, tangan tidak. Badan loh, Bang. Tahu kan badan? Kalau bahasa Indonesia badan itu cuman dari pundak ini, tangan enggak loh. Kalau badan tangan kan bukan badan. Badan itu kan dari pundak terus turun sampai pinggang, sampai itu badan, Bang. Ya kalau tangan organ tubuh. Ya kalau tangan dia tangan, badan, punggung. Nah, punggung itu termasuk badan. Nah, kalau seperti itu maknanya, maka benar. Yang ditutup itu cuma dari pundak ke bawah sampai ke pusar. Gitu loh. Berarti kepala nggak ditutup memang. Berarti betul Islam yang zaman dulu atau Islam yang di Najwa Shihab. Najwa Shihab kan kepalanya nggak ditutup. Iya, ada juga anak kiai besar yang tidak ditutup kepalanya anaknya. Iya, makanya itu Bang yang saya tanya itu, kenapa kok sekarang pengertiannya itu badan itu adalah kepala juga. Nah, makanya saya bertanya-tanya, apa jangan-jangan, ini bertanya-tanya loh Bang, apa jangan-jangan Bang, ini adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh cukong-cukong penjual jilbab gitu loh, supaya jilbabnya laku. Saya bertanya-tanya Bang, ini bertanya-tanya loh. Apa jangan-jangan seperti itu? Terima kasih sama Bang Edis udah penjelasan soal ini, makna tubuh itu memang harus diselidiki ya. Karena tubuh, iya benar Abang Edis, karena tubuh itu bukan termasuk tangan dan kaki. Nah, iya saya sepakat, tubuh itu maksudnya di sini badan itu nggak termasuk kepala, nggak termasuk tangan, nggak termasuk kaki, maka benar. Kalau seluruh tubuh ya.
Nah, tapi kalau seluruh tubuh yang Anda pengertiannya tubuh di sini bahasa Indonesia ini dari kepala sampai kaki, makanya saya bilang tadi, makanya jadi kayak lemper nanti Bang. Kalau ditutup semua. Saya paham Bang. Gitu loh. Kita ini kan mau mencari pengertian yang sesungguhnya gitu loh Bang. Karena saya lihat itu begini. Kalau saya sendiri, sebenarnya sih setuju tidaknya untuk orang yang memakai kebaya itu berkerudung atau tidak, asalkan dia tidak memakai. Kadang kan ada gini Bang, orang yang memakai kebaya itu buah dadanya masih kelihatan. Untuk sekarang sih dia divariasikan pakai furing yang warnanya kayak menyerupai kulit. Iya, saya pun mengerti Bang. Saya pun mengerti. Kalau saya pun kalau Abang tanya pribadi saya ya, perempuan itu bagian apa sih kalau bahasa Inggrisnya itu cleave ya. Cleave itu apa bahasa Indonesianya cleave itu ya? Aduh. Menurut saya nggak pandai bahasa Inggris. Kayak macam lekukan itu loh payudara itu loh. Belahan dada. Nah, kalau menurut saya kalau perempuan kalau pakai pakaian ya belahannya nggak usah kelihatan gitu. Itu menurut saya seperti itu. Kan, biarpun saya orang muslim ini, masih banyak perempuan muslim yang pakai jilbab tapi lekukannya masih kenonjol semua dari paha sampai dada sampai betis-betisnya juga masih. Jangankan yang itu Bang, yang pakai jilbab juga yang juga banyak Bang. Kalau masalah itu. Makanya yang saya maksudkan tuh begini, sebenarnya kalau menurut saya benar yang dibilang Kak siapa Angel tadi ya, bahwasanya pakaian itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama kepribadian loh Bang. Walaupun ya intinya pakaian itu ya dia itu sesuai dengan tempatnya gitu loh. Iya Bang, kalau itu Kan nggak lucu Bang kalau di pantai pakai pakaian ninja. Kan aneh Bang, kalau kita mau mandi di kolam renang pakai ninja kan. Aduh gitu. Kalau di kolam renang ya pakainya kolam renang karena sesama penghuni kolam renang itu tahu gitu loh bahwa kalau renang itu nyamannya ya memang baju renang. ya, Kalau di mall ya pakaian ya di mall gitu loh. yang maksud kan berpakaianlah sesuai kamu bertempat di mana. Ya menurut saya memang itu Bang. Kalau misalkan kamu lagi di dalam suatu acara keagamaan atau taruhlah pengajian dan lain sebagainya, ya kamu pakai jilbab, pakai gamis itu wajar. Kalau misalkan kamu lagi di mall ya berpakaiannya sesuai sesuai keinginan kamu. Kamu mau berpakaian seperti apa? Mau modernisasi seperti saat ini atau mau yang model lama atau model dahulu kayak waktu zaman itu sih nggak masalah. Makanya gini Bang, yang dikasihkan foto Abang ini yang sebelah kanan itu saya julukinya dia ninja syariah. Berarti Abang sendiri nggak setuju kalau itu ajaran Islam? Tidak Bang, Tidak setuju. Oke, tidak setuju. yang lain saya nggak. Berarti Anda termasuk muslim yang berbeda nih. Coba kita tanya Sabil nih. Bagaimana Sabil? Apakah Anda setuju itu bahwa orang Islam, maksudnya muslimah harus berpakaian seperti itu? Oh, Sabil. saya lebih kalau pakaian itu kurang paham saya Bang. Waduh, Nah, kurang nanti paham lah. terus kamu ngapain ke sini Sabil? Cari materi lain ada Bang. Mau ganti lagi ini materinya ini, aduh. Masalah perempuan kan, saya laki-laki kurang paham saya gitu. Iya, soalnya yang perempuan juga ditanyain tadi udah datang ke sini muslimah. Saya tanyain sama dia. Kata dia rambut itu aurat. Saya tanyain sama dia di ayat Quran mana? Kata dia bukan urusan kamu katanya. Repot kok begini. Nanti marah perempuan tuh ke kita nanti kan ngurus-ngurusin orang aja kan. Bukan ngurus-ngurusin, ini kan ini kan HUT RI yang ke-79. Bagaimana di sini kita melihat adanya degradasi terhadap jati diri, terutama tentang soal berpakaian dan berbusana, gitu loh. Hubungannya Kenapa kalau saya tidak melihat lagi gitu? Saya tidak melihat lagi gitu. Ya lama-lama nanti bisa punah ini. Kebaya ini gitu loh.
Kalau Apalagi saya dengar-dengar berita ya kan bahwasanya ada apa cerita paskibra gitu, anggota paskibraka gitu yang katanya nggak tahu juga ini isunya benar atau enggak gitu loh. Masalah disuruh lepas jilbab atau gimana gitu loh. Terus saya lihat di kolom-kolom komentar, wah saya mikir-mikir ini kok dari dulu yang dibahas tuh jilbab aja terus. Berarti Kenapa yang sih kok? anggota Paskibra itu Bang, Enggak, saya heran menolak. gini. Ini kayaknya kita ini mundur lagi. Kita kayak hidup di zaman purba ini kita ini. Orang-orang sudah berpikir bagaimana caranya kita itu hidup di era modern ini ya. Bagaimana caranya kita tuh bisa maju, bisa ini. Ini zaman sekarang kok targetnya itu pakai jilbab. Tapi banyak loh Bang, perempuan tuh nyaman pakai jilbab. Kita nggak bisa pungkiri juga. kalau saya di soal pakai Bang, jangan salah juga Bang. Banyak perempuan-perempuan yang memutuskan melepas jilbab. Misalnya saya kasih tahu Marshanda, dia melepas jilbab. Dulu jilbabnya hampir gede itu kayak macam kelapa. Ya kan? Habis itu siapa lagi? Rina Noise, apa Rina Noise ya kan? Yang sama Abdul Somad diledek-ledekin itu, katanya anunya jelek-jelek lah, padahal nggak tahu Abdul Somad aja gitu kan. Padahal cakep itu Rina Noise itu, ya kan? Terus apa lagi? Banyak lagi Bang. Kalau artis mungkin tuntutan pekerjaan Bang, mungkin itu ya, Chef. bentar Bang, kita sama orang-orang muslim ya. Kalau tuntutan pekerjaan, kalau dia memang istiqomah dengan berpakaiannya ya istiqomah aja Bang, nggak usah. Nggak bisa Bang, kalau misalnya dia main film hantu mungkin kan, dia mau nggak mau memang harus lepas jilbab. Yang ini loh Bang, yang saya pertanyakan tuh gini loh. Saya kan karena saya ini kan membaca Quran gitu loh. Yang saya tidak temukan di Quran itu adalah perintah bahwasanya rambut itu adalah aurat gitu loh yang harus ditutupi. Karena dikatakan begini, janganlah kamu menampakkan auratmu kecuali di sini nih, kecuali kepada. Nah, ternyata di sini Bang, boleh ditampakkan Bang. Auratnya itu boleh ditampakkan kepada orang-orang tertentu. Nih saya bacakan ya An-Nur 3 nih ya. An-Nur nih ya. Nih saya bacakan ya. Nih. Katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya dalam tanda kurung makasih ya bagian tubuhnya. Nih, kecuali yang biasa terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Ini ke dadanya Bang di sini. Itu An-Nur ayat 31 ya Bang? Iya, An-Nur 31 ke dadanya. Nah, makanya kalau dilihat dalam konteksnya, sebenarnya kan zaman dulu itu perempuan-perempuan itu memang dadanya itu kelihatan. Di zaman jahiliyah. Iya. Ya. Iya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya dalam kurung auratnya kecuali, nah ini perhatikan ini. Jangan menampakkan auratnya kecuali kepada ayah mereka, suami-suami mereka, putra-putra mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra dari saudara laki mereka, putra dan seterusnya. Kita ambillah inilah ayah suami mereka nih, ayah suami mereka. Jadi ada aurat yang boleh ditampakkan kepada ayah suami mereka. Perhatikan Kalau ini Bang. ayah suami itu memang selamanya Bang. Iya, Ayah makanya suami, walaupun pertanyaan dia saya Bang, pertanyaan saya, kalau di sini itu perkara rambut Bang. Kalau aurat di sini rambut, betul yang Abang bilang, tapi setahu saya aurat itu yang ya dibagi dia di selangkangan itu. Berarti boleh ditampakkan selangkangannya kepada mertua. Kan nggak mungkin boleh Bang. tidak. Kalau memang itu pengertiannya. Tapi di sini boleh ditampakkan. Kalau yang rambut, kepala kan. Ini loh, perhatikan ya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya dalam kurung auratnya kecuali, perhatikan ini. Jadi aurat boleh ditampakkan kepada satu, suami mereka.
2 ayah mereka, 3 ayah suami mereka. Perhatikan kata ayah suami mereka atau saudara laki-laki mereka. Masa boleh bang nampilin aurat ke anu? Definisi aurat itu apa bang? Bisa Nah dibantu? makanya itu aurat di sini itu apa? Nah, itu secara Gitu loh, Bang. istilah, secara bahasa kan ada itu. Iya makanya saya bilang bang, saya pernah mendengar penjelasan Quraisy Shihab. Jadi yang dimaksud oleh aurat ini sendiri sebenarnya masih debatable. Masih dalam perdebatan ini bang, aurat ini Khilaf lah apa? juga. Iya. Iya makanya itu. Kalau anak-anaknya Quraisy Shihab kan nggak pakai jilbab, cuma menutup sopan pakaiannya itu aja kan. Cuma ada yang nggak berhijab itu aja kan bedanya. Iya itu makanya saya bilang bang. Makanya Kan nggak ada. pengertian aurat ini apa di sini? Karena di sini boleh ditampilkan, ditampakkan kepada itu. Ditampilkan tuh bukan dipamerin bang ya. Iya di sini pun sebenarnya nggak dikatakan aurat. Aurat ini cuma dalam kurung aja. Di sini perhiasan loh. Apa ini perhiasan ini? Apa ini maksud di sini? Gitu loh bang. Makanya Salah paham gitu kan. Kalau orang kan iya, katakan makanya saya bilang begini bang. Sebenarnya Al-Quran itu sebagai kitab penjelas itu kata-kata itu tuh ya sudah cukup bagi saya gitu loh bang untuk ya bagi saya pribadi ya bang ya mustahil saya percaya Quran karena Quran mengatakan dirinya sebagai kitab penjelas tapi ternyata nggak bisa menjelaskan. ya kembali ke Gimana? wanita tadi bang. Saya lihat wanita tuh tinggi rasa malunya bang. Jadi walaupun dia apa kan di rumah, ya keluar ya, dia langsung pakai hijabnya. Memang rasa malunya tuh tinggi. Mungkin diperintahkan karena itu. Itu dari anu aja bang. Itu karena anu kebiasaan dari ini. Dulu nggak ada bang. Dulu nggak ada kayak gitu bang. Perempuan malu dilihat rambutnya dulu nggak ada bang. Kalau sekarang kayak gitu malu. Iya Keluar harus karena bang tahu nggak bang pengaruh yang kebiasaan dari kecil itu mempengaruhi loh. berarti pengaruh baik nggak apa-apa lah, ya kan? Untuk menjaga apanya kan? Masa Hormatnya. Pengaruhnya gitu. Nah, gitu kan. Gampangnya gitu aja. gini loh bang, laki-laki kalau ngelihat rambut perempuan emangnya gitu bang ada rasa apa sensasi tertentu apa gitu nggak ada kayaknya nggak ada. Saya selama saya jadi laki-laki dari lahir saya laki-laki nggak pernah nggak jadi laki-laki bang. Nggak ada rambut perempuan itu ini bang, kecuali kalau dia telanjang gitu, nah itu baru beda lah. Laki-laki manapun kalau ngeliat perempuan telanjang kan pasti beda, iya kan? Gini bang, laki-laki itu bukan ngeliat rambut aja kan, wajahnya kelihatan juga kalau apanya dengan rambut itu. Sama bang, ngelihat rambut, ngelihat wajah itu nggak ada ini bang, cuman gitu aja. Kalau ngelihat bagian-bagian tubuh tertentu, misalnya dari dada, terus pinggang ke bawah, kalau itu wajar lah laki-laki agak-agak salah tingkah kan. Kalau cuman rambut doang sama muka doang, apanya bang? Jaga-jaga saya bilang tadi bang. Iya makanya saya bilang fitnah. sebenarnya orang-orang yang seperti itu memang ada kelainan loh bang. Makanya saya baca di ini di Laki-lakinya internet kan. kelainan gitu. Iya ada orang laki-laki yang kelainan, dia kalau ngelihat rambut perempuan dia naik libidonya, ada namanya apa tadi itu fetish rambut. Ya nggak normal lah itu, masih normal kan. Menurut saya nggak normal bang, itu kelainan bang. Bang, ada juga yang lebih parah, ada orang laki-laki melihat perempuan yang berjilbab utuh dan berpakaian syar'i, itu libidonya naik juga ada. Ada juga bang. Aku juga pernah lihat satu penelitian bahwa laki-laki dia lebih, ini harus pakai bahasa gini kita ini, aduh repot nih. Laki-laki dia lebih bergairah kalau ngelihat perempuan yang ini loh yang digambar ini bang, yang perempuan yang jilbaban hitam ini gitu loh. Nah makanya saya itu bertanya-tanya. Iya kan kita menghukumi nggak satu dua orang seperti itu, nggak semuanya seperti itu aja. Iya Nggak boleh makanya kita bang, hukumi semuanya kan. saya itu bertanya-tanya loh bang, bertanya-tanya gini, ini
sebenarnya yang mempropagandakan bahwa wanita-wanita harus seperti itu apa? Ini saya mau bertanya-tanya, apakah jangan-jangan orang yang punya kejiwaan seperti itu gitu loh, Bang? Nggak boleh juga kita nuduh orang gitu, Bang. Iya, saya Nggak ada bertanya-tanya bukti. gitu loh, bertanya-tanya saya gitu loh. Kalau sekedar nanya nggak apa-apa, tanya-tanya nggak masalah kan. Kamu bertanya itu nggak masalah, tanya aja. Apa seorang perempuan untuk menjaga kehormatannya dalam berpakaian, sedangkan laki-lakinya sendiri berpandangan ada yang seperti itu, maksudnya seperti itu tuh ya udah seperti yang digambar abang yang pakai hitam itu, tapi masih aja bisa diperkosa karena dia punya kelainan itu, Bang. Iya, makanya itu justru makanya menjadi pertanyaan kaum wanita. Hanya udah terjaga. Sebenarnya kan penyakitnya kan bukan masalah di ininya, di prianya gitu loh. Sebenarnya Iya, penyakit bukan di soal pakaian dan perempuannya ya, memang benar di laki-lakinya. Iya, makanya itu. Lalu kenapa kok yang disalah-salahin kok perempuan? Kamu itu mengundang laki-laki. Laki-lakinya, Bang, bukan masalah perempuannya. Kalau laki-lakinya waras, perempuan itu kalau asal dia pakai baju loh. Lain kalau nggak pakai baju ya memang beda memang. Iya kan? Kalau dia selama dia pakai baju, kalau laki-laki itu ya biasa-biasa aja, Bang. Gini Bang Idis, kalau laki-laki kita disuruh menjaga pandangan. Kalau perempuan kita disuruh menutup aurat gitu kan. Jadi dua-duanya saling menjaga. Menjaga pandangannya juga ada, Bang. Iya, Perempuan. laki-laki kan menjaga pandangan, jangan lirik-lirik, ya kan? Agak menoleh sedikit, itu maksudnya cuma satu. Bang, tapi boleh loh menurut ajaran Islam mencari istri dengan harta yang kamu miliki. Mencari Istri dengan harta yang kamu miliki. mana itu penjelasannya itu? Mencari Nah istri. ini abang nggak tahu ya, saya bacakan ya. Anisa 24 nih ya. Anisa 24 nih. Saya bacakan ya. Dan diharamkan juga kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba sahaya perempuan tawanan perang yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Berarti abang itu boleh ya diharamkan bagi kamu menikahi perempuan-perempuan yang bersuami kecuali hamba saya perempuan yang kamu miliki dalam tawanan perang dari tetapan dari budak. Gimana? Budak itu berarti. Iya, budak. Walaupun ada suaminya, tapi kalau dia kamu dapat dari harta rampasan perang kan boleh. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan berzina. Terus masalahnya apa? Kan dengan harta kita Ya, berarti abang kan boleh mencari istri dengan uang kan? kan menikah ujungnya. Iya, berarti boleh gitu loh mencari istri atau menikahi perempuan asal Anda punya uang kan. Misalnya gini. Misalnya istri Anda di rumah nih. Sudah? Terus Anda punya uang, bawa uang segepok. Ya kan? Terus Anda pergi ke mana gitu, taruhlah ke mana, ke puncak atau kemana gitu. Ya kan? Lalu Anda mencari istri di situ, menikahi perempuan di situ dengan uang yang kamu miliki. Boleh kan? Oh, kan ada bab nikah lagi, Bang. Ada saksi, ada mahar. Iya, boleh berarti kan? Ya, kan poligami boleh sampai berapa itu? Nggak perlu izin istri pertama kan? Nggak perlu izin istri di rumah kan? Enggak perlu. Ya, iya.